Adapun PBB ini tadi saya jelaskan. PBB ini penyesuaiannya naik ini itu karena memang peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, Perda nomor 1 2024. Saya tidak membuat perda itu, saya tidak ikut mengesahkan perda itu. Yang membuat perda tersebut adalah DPRD periode kemarin dan juga pemerintah kemarin, bukan saya. Jadi saya itu punya payung hukumnya, perda itu. Perda ini kalau saya ikuti sepenuhnya, mengikuti aturan dalam perda, kenaikan PBB itu bisa ribuan %. Kalau saya saklek ngikuti perda itu naiknya ribuan %. Ya, saya tidak ingin menggendaki seperti itu. Timbangan yang kedua, PBB ini tidak pernah ada penyesuaian selama 14 tahun. 14 tahun itu tidak pernah dilakukan penyesuaian. Tidak pernah. Dari 2011 sampai sekarang, baru sekarang ini, selama 14 tahun. Padahal pembangunan di mana-mana itu butuh anggaran. Tetapi dengan PBB itu bukan berarti semuanya bisa diatasi dengan penyesuaian PBB. Hanya meringankan. Hanya meringankan. Jadi kalau saya dikatakan kejam, keji, menindas, mencekik rakyat, sama sekali tidak benar. Kalau hanya tambah 100.000 atau 200.000 atau sekian ribu dalam sekali dalam setahun, dan itu untuk pembangunan, tidak untuk pribadi saya, itu saya tidak kejam. Yang kejam adalah membiarkan jalan itu rusak, bertahun-tahun rusak berat, tidak ditangani, sehingga rakyat itu dengan jalan tersebut mengalami penderitaan. Itulah yang namanya kejam. Yang banjir dibiarkan tidak ditangani, itu adalah kejam terhadap rakyat. Yang rumah sakit Suwondo dijadikan bancaan, dipakai sapi perahan, bobrok, alat kesehatannya rusak, sampai plafonnya jebol di mana-mana, pengap, judes dibiarkan, itu namanya mencekik rakyat, menindas rakyat. Ini saya akan menangani rumah sakit Suwondo dengan anggaran yang tidak sedikit. Jadi saya ini tidak kejam, saya itu justru membela masyarakat. Tapi memang pembangunan itu harus gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat. Banyak contohnya kok. Presiden menaikkan BBM, ya kan? Menaikkan BBM, mengurangi subsidi BBM. Duit yang itu bisa dipakai untuk pembangunan jalan, pembangunan irigasi, dan lain sebagainya. Jadi kami itu justru menjalankan konsep pembangunan yang benar, dan itu ada payung hukumnya, yaitu perda. Dan perda itu mengikat untuk dijalankan. Tapi kalau kami jalankan 100% sesuai perda, itu 1000% naiknya. Dan ini tidak sampai 200% justru. 29 miliar 2024. Kemudian 2025 ini menjadi 73 miliar target. Dan bahkan sudah dikoreksi menjadi 65 miliar lagi. Kan nggak ada 200%. Tapi prakteknya di bawah memang bisa didiskusikan. Gitu loh, kenaikan ini. Pak, ini banyak yang menggoreng Pak di medsos, mungkin tanggapannya seperti apa? Mensos itu kan menggoreng, ada yang, wah ini bupati menindas rakyat. Menindas bagaimana? Hanya dengan sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu sekali dalam 1 tahun untuk membangun kok menindas. Yang menindas itu yang jalan rusak, dibiarkan bertahun-tahun, itu adalah pemimpin yang menindas rakyat. Pemimpin yang menindas rakyat itu banjir dibiarkan tidak ditangani, itu menindas rakyat. Rumah sakit Suwondo dibiarkan rusak, bahkan jadi sapi perah, itu menindas rakyat. Yang jual beli jabatan itu menindas rakyat. Orang yang nyisir, yang nyerang saya secara pribadi, saya lihat itu hanya orang yang kemarin memang nggak mendukung saya. Nggak mendukung saya. Yang memang tidak ingin Kabupaten Pati berhasil di bawah saya. Gitu loh. Jadi saya tidak peduli dengan serangan-serangan, itu serangan sifatnya pribadi, serangan yang subjektif, yang memang tidak suka dengan saya.